Oke guys, welcome back to my channel Biobes Animal Keeper. Jadi barusan saya dianterin musang galak. Jadi kemarin ada permintaan banyak cara menjinakkan musang pandan. Nah, gimana caranya? Cek di video selanjutnya. Nah, cara penjinakannya itu sangat gampang, nanti dijelasin sama si Sofian. Jadi di sini kita bawa anak musang, anak komunitas musang. Nah, dia biarin ngejinakinnya. Cara ngejinakin musang pandan itu kayak gimana? Kebetulan ya kemarin ada salah satu member juga yang menemukan di alam langsung. Kenapa kamu pakai sarung tangan, guys? Ya pertama-tama kalau buat orang maksudnya belum pernah pengalaman ya. Nah, Cara menjinakkan musang ya cara safety pakai sarung tangan aja ya. sarung tangan dan tangan panjang harusnya. Tangan panjang harusnya ya. Karena si kukunya itu tajam-tajam. Nah, ini suara musangnya. Nah, ini musangnya. Ini dia masih hissing dan masih lari-lari. Kita simpan dulu. Ini musangnya umur 2,5 bulan. 2,5. 3 bulan. Mau 3 bulan lebih ya, mau 3 bulan lebih. Cara penjinakan pertama itu harus gimana? Pertama kan ini lagi masih stres ya. Nah. Kita diamin dulu aja supaya nggak biar nggak stres gitu ya. Kita diamin aja, dia mau kemana? Oh, dia gigit gak apa-apa. Tuh cara menjinakkan musang. Kita lihat kipernya. Yang kedua kita lus-lus ya. Lus-lus. Dia ngigit ya. Itu lulus. Nah, itu kegunaan sarung tangan. Jadi kalau dia gigit ke ke tangan, dia nggak sakit. Tapi wajah Sofian itu kesakitan. Nggak apa-apa. Oh, siap. Kita jom. Nah, kita cukup lus aja ya sebelum kita mandikan. Cukup lus aja. Sambil pegang buntut ya karena si musang ini masih ngacir ya, masih di alam, fresh alam gitu ya. Ini kita bisa ngelihat dari bulu-bulunya kusam ya. Kusam banget ini. Banget. Ini bisa dilihat. Terus kita ngapain bawa lap? Ya kita mandiin ya dengan cara dilap ya, bukan dengan cara karena ini masih baby gitu. Saya pernah ngedengar dari teman saya sendiri, bukan komunitas musang sih, tapi teman sendiri. Cara menjinakkan musang itu dia medianya air dan si musangnya dicelupin. Menurut Sofian itu gimana? Itu menyiksa atau gimana? Banyak juga ya sebenarnya, emang banyak juga ya yang cara menjinakannya gitu. Emang bisa mempercepat penjinakan, tapi nggak bakal sampai jitot, pasti ada masih gigit jahil. Dan keduanya itu membuat musang mempunyai trauma tersendiri ya. Jadi kalian harus menjinakannya secara tahap demi tahap, demi jangan tahap. instan ya. Kalau instan kalian Jangan. nanti kegigitnya juga instan. Tuh. Jadi kita cukup Nah, kita lap. lap aja ya. Saya asistennya sekarang. Asistennya ya. Ini lap, Lap. ya. Udah nih. Ya, pegang ya. Oh. Jangan minggir. Karena hewan selalu jinak di tangan saya nggak perlu pakai sarung tangan. Kita cukup lap aja ya. Cara pengelapannya gini aja, kita pegang sini, lalu kita usap-usap aja sambil kita mainin ya. Nah, jadi harus dilap-lap gitu, terus sambil Nah, dimainin. ini ya kita sambil mainin aja, jadi supaya si musang itu anteng juga sebenarnya. Kita mainin aja. Nakal banget ya. Ini musang pandan ekput secuil. Ekpot secuil. Kalau kata seller mah ekput secuil, padahal mah ekput aja udah. Walaupun ekpot secuil sih musuhnya kalau di kontes itu lawannya moja. Coba pegang lu ya, bisa nggak kelihatan.
Nah ini lucu banget. Jangan diangkat kasihan. Ini ya, nih biar kelihatan. Kita cukup lurus segini aja. Sambil pegang buntutnya ya, takutnya dia kabur karena ini masih fresh alam banget ya. Terus cara memotong kukunya pun kita udah bahas di video sebelumnya di si Jejes. Nah, rusuh dia rusuh. Yep. Si Jejes. Ya. Nah, cara memotong kukunya gimana? Jadi jangan kalian ada cara potong kukunya tuh yang diseret itu kasihan, jangan. Itu bisa aja sampai kasihan si tangannya, tangan kakinya. Oh dia masih gigit. Nah, kita tinggal gini aja ya. Tinggal kita pegang aja kepalanya, ajak. Nah, gini aja ya. Lebih baiknya sih pakai tangan sebenarnya, jangan pakai sarung tangan. Tapi kalau misalkan kita masih belum nyoba rasa gigitnya, kita bisa safety pakai sarung tangan ya. Ya udah mulai kebiasa. Kita lurus aja potongnya. Kita bisa pegang ini. Pegang gini aja ya. Terus Kita bisa halus aja sampai biar dia kebiasaan juga ya, maksudnya interaksi sama manusianya ya. kasihan dia udah basah kuyup. Udah basah kuyup, ada lap. Terus kita kayak ajak bercanda aja ya. Terus aku masih yang tengah dikit ya. Nah. Pinggirin dulu. Nah itu suaranya, suaranya bikin merinding. Bisa sampai refleks ya. Mau diam ya dia. Dia anak kasih gitu. Iya. Kita awasin aja kandangnya karena Sofian grogi, banyak yang nonton di belakang. Kita cukup Ada fans di belakang banyak. Kita lap sampai kering ya. Sini. Kita lap sampai kering. Ini kakinya berdarah ya? Oh iya, ini emang udah dalamnya. Oh gitu. Ya. Jadi baru Nah, datang dan ini ini kakinya salah satu contohnya nih. berdarah. Nih lihat ya. Kaki dia berdarah karena dia apa namanya? Ngegasuk, non Indonesia kegasuk. Nah, dia gesek-gesek ke. Kalau misalnya kita penanganan cara motong kukunya kita gesek ke aspal ya. Jadi dia bakal berdarah gini nih. Oh ya. Berdarah. Itu bikin musang kasihan sebenarnya. Bukan. Bukan. Sini, ngegel. Nah, dia udah mulai. Nah, ini kalau kalian expert, itu kalian nggak usah pakai apa? Sarung tangan. Nggak usah pakai sarung tangan sebenarnya. Jadi kalian tinggal gini aja dan biasain si musang itu terbiasa sama bau kita ya. Dia mau gigit mau gimana juga nggak apa-apa. Asal jangan yang jumbo banget, itu kalian usahakan jangan digigitin ke tangan kalian. Nah, ini bisa dilihat dia gigit-gigit, dia jampi-jampi, nggak apa-apa. Tapi untuk kalian yang udah expert ya, ini kita biasain kayak gini dan kita harus mainin tiap pagi. Ya, jadi cara pertama kita harus sering mandiin aja. Dilap, caranya dilap ya. Terus tadi itu cara pertama tuh kita sering handle ya, itu cara pertama kita sering handle. Kalau misalkan belum expert, kalian jangan pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan kayak Sofian tadi. Kalau misalkan udah expert, kalian bisa gini kayak saya tanpa pengaman apa-apa, dan saya pun digigit tapi nggak apa-apa. Nah, terus kita mandiin pakai lap basah tiap paginya. Dan kita sediakan lap basah sama lap kering ya. Nah, lap kering, anduk buat si musangnya. Ini musangnya gigit-gigit. Oh, bisa dilihat musangnya gigit-gigit. Nggak apa-apa. Terus cara selanjutnya kita harus sering handle si
Ini musang. bukan untuk sehari bisa langsung jinak ya sebenarnya. Ini Ya. caranya gitu. Yang penting kalian rutin, yang penting kalian rutin handle si musang Musang. ini. Nanti Caranya juga begitu ya. dia terbiasa sama bau kita. Seperti kayak saya tadi, itu tinggal kita Oh. lakukan setiap hari ya. Nah, kita sekarang bisa lihat juga dia kalau gigit kan ke si Sofian ya. Kalau ke saya kan enggak tuh, enggak terlalu. Cuma jampi aja. Jadi dia tahu mana animal keeper ya. Dia mah bukan keeper. Dia mah langsung agresif. Nah, kalau Nih, ini kita maksudnya coba kalau kita nggak kepegang sama sekali, ini udah parah banget. Nggak bisa gini nih. Dia nggak bakal diam kalau gini. Nah, terus kalian satu itu jangan pernah takut sama si musang. Jadi kalau Jangan. misalkan kalian ragu-ragu menjinakkannya, kalian juga bakal kalian si musang pun bakal ragu-ragu untuk jinak kepada kalian gitu. Nah, ini udah galak. Tuh kan? Galak, masih galak ke Sofian. Galak banget. Ya. Awas guys ya. Nah, itu tips cara Menjinakkan musang. Nah, itu tips cara menjinakkan musang yang galak kayak gini. Nah, kalau misal kalian mau coba digigitin itu ke bagian sini. Ke bagian sini kalian bisa coba gigitin, itu nggak terlalu sakit kayak ke bagian lainnya. Nah, itu nggak terlalu sakit kayak ke bagian kuku ataupun sebelah sini. Ini saya udah diacak-acak. Nah, kalian kalau misalkan udah diacak-acak ini nggak apa-apa, itu tanda sayangnya musang kalian. Kalau misalkan kalian berminat menjinakkan musang yang kalian temukan. Yang di alam liar ya. Nah, oke teman-teman, jadi segitu dulu cara penjinakan musangnya. Dia udah anteng di tangan saya, di tangan Sofian nggak anteng. Jadi sekarang kalian tahu siapa yang anak musang dan siapa yang bukan anak musang, tapi Anak animal musang. keeper. Jadi jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel Albi Albi Obet. Obet. Nanti ditunggu tips-tips berikutnya. We don't want